Oke, selamat sore adik-adik. Sore. Iya, oke. Jadi gimana kabar adikku? Baik, Kak. Oke, jadi masih semangat kan? Masih belajarnya? Masih, Kak. Iya, oke baik. Adikku, hari ini kita akan mempelajari ya tentang materi fisika ya. Nah, di materi fisika ini banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Sebelum kita masuk ke materi fisika, adikku, jadi kakak ada 3 aturan ya yang harus kakak terapkan kepada adik-adik supaya sistem pembelajaran kita ini sangat baik dan efektif ya. Jadi aturan yang pertama itu, kita itu harus belajar dengan santai saja ya. Kalau nggak ada yang tahu ataupun kurang mengerti, tanya saja sama kakak. Kak, aku nggak paham kak, yang mana ininya kak, dan mana jalannya gitu ya. Nah, peraturan yang kedua, kita boleh makan di kelas, tapi ya jangan buang sampah sembarangannya. Simpan dulu sampahnya. Setelah itu keluar dari ruangan, baru kita buang sampahnya pada tong sampah atau pada tempatnya. Nah, yang ketiga ya dekku, itu jangan kita ribut atau mengganggu teman kita atau berbicara dengan teman kita. Karena dekku, nanti teman kita selain dari kita, ya kan, teman kita yang ada di ruangan ini terganggu dan konsentrasinya itu menurun. Ya, maka 3 aturan yang kakak terapkan tadi itu kakak harap kita jalankan supaya pembelajaran kita itu sangat efektif. Oke, baik. Sebelumnya kita akan mempelajari adik tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi. Oke. Jadi kakak di sini kakak buat dulu ya garis pemisahnya. Kakak buat dulu garis pemisahnya ya dek. Jadi 3 kolom. Nah, di sini buat kolom yang ketiganya. Oke. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 bulan 9 2023. Nah, nama kakak ya Eninta Tarigan. Nah, baik, Deko. Jadi hari ini kita belajar apa, ya kan? Nah, kita hari ini ya belajar apa hari ini, ya, Dek? Nah, kita akan mempelajari ya. Yang pertama itu tentang momen gaya. Nah, itu momen gaya ya, Dek. Di sini momen gayanya ini kita buat selang waktunya jam 3 sampai jam kita bikin sampai 40 menit. Nah, yang kedua ya, kita akan mempelajari contoh penerapan dari gaya itu. Penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat selang waktunya, Dek, jam 15.40 sampai jam 6. Nah, jam 4 sore atau jam 16. Nah, yang ketiga, Dekku, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini kita buat 30 menit, jam 16.00 sampai jam 16.30. Oke, baik, Dekku. Jadi ada 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama itu tentang momen gaya. Nah, di momen gaya itu harus kita tahu bagaimana konsepnya, definisinya, itu apa aja yang ada di momen gaya ini. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan dari momen gaya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada pun contoh soalnya. Oke, kita bahas ya, Dek. Yang pertama ini kita bahas yaitu momen gayanya. Momen gaya. Nah, momen gaya, Dek, ya. Ini ada sebutan lainnya, Dek. Nah, momen gaya ini sebutan lainnya atau kata lainnya ya
sebutan lainnya yaitu torsi. Nah, tahu torsi dek? Enggak? Oke, baik. Nah, jadi torsi itu dek, itu sama dengan momen gaya. Lambangnya itu tau atau huruf T ada gaya melengkungnya. Gini. Nah, inilah torsi dek. Ini lambangnya. Nah, satuannya apakah? Iya, satuannya ya. Satuannya itu adalah Newton kali meter, atau kakak bikin buka kurung N kali M. Inilah satuan dari momen gaya dek. Nah, oke. Jadi dekku, kita masuk ya. Yang kedua itu tentang definisinya, ya, tentang definisi ataupun pengertian dari momen gaya. Nah, pengertian momen gayanya. Nah, ayo, ada yang tahu nggak apa itu definisi dari momen gaya? Ayo, nggak tahu? Oke, jadi dekku ya, definisi dari momen gaya itu ini. Momen gaya ya, momen gaya adalah suatu ya benda. Tahu benda gak dek? Nah, suatu benda yang memiliki gaya, memiliki gaya. Nah, dia memiliki gaya yang dapat memutar suatu objek itu deh, ya, yang dapat memutar suatu objek. Oke. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, tidak? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini definisinya dek. Nah, dek, ternyata dek, ya, kan kita sudah belajar ya dek. Sebelumnya itu dari dinamika rotasi udah kita pelajari. Ternyata dek ada namanya materi dinamika partikel. Masih ingat enggak? Gimana itu dinamika partikel? Lupa? Aduh, lupa ya. Oke. Nah, baik dekku. Jadi dek, ya, katanya momen gaya ataupun dinamika rotasi ini ya, dia ada hubungannya dengan dinamika partikel. Apa hubungannya kak? Oke, kita bahas ya dek. Hubungan ya, hubungan dari dinamika partikel dengan dinamika rotasi ya, yaitu kalau masih ingat adik ya, rumus dari dinamika partikel ini deh ya, itu rumusnya, rumus dinamika partikel, rumusnya ini deh, sigma F sama dengan F dikali A. Dan ini adalah rumus untuk dinamika partikel. Nah, dekku, katanya dek, ya, pada dinamika partikel ini terjadinya karena ada gerak translasi ataupun gerak lurus. Nah, jadi dari rumus dinamika partikel ini terjadinya adanya gerak translasi. Nah, atau ya gerak lurus. Jadi inilah deh dinamika partikel. Jadi kakak hanya mengulas sedikit saja karena katanya ada hubungan dari dinamika partikel dengan dinamika rotasi. Nah, oke. Jadi kak, kan ada hubungan nih kak dinamika partikel. Jadi gimana kak untuk dinamika rotasi? Ya dek. Nah, kalau dikatakan dek rumus dinamika, ya, rumus dinamika rotasi sama dek, tinggal kita ubah aja. Jadi sigma tahu. Nah, kenapa tahu kak? Iya, karena kan dinamika rotasi
tau itu kan sama dengan pengertiannya ataupun torsi, ya kan Kak? Sama dengan momen gayanya. Maka sigma tau sama dengan gaya dikali dengan lengan atau L. Nah, kalau Kakak bikin titik nggak masalah ya, Dek? Ya, apa? Ya, oke ya. Nah, ini Dek rumus dinamika rotasinya pada momen gaya. Ya, rumus dinamika rotasi pada momen gayanya. Nah, ini Dek rumusnya. Kita buat ya. Nah, oke. Dek, catatan buat adik ya. Catatan di mana Dek? Ya, F sama L itu harus tegak lurus. Ya, ingat. Jadi F itu harus dia tegak lurus dengan L. Atau kita buat di sini ya. Gaya harus tegak lurus dengan lengan. L itu lengan ya, Dek? Ya. Dengan lengan. Nah, Kak, gimana Kak kalau misalnya gaya sama lengannya itu tidak tegak lurus? Nah, itu kita bahas ya, Dek, pada materi yang kita buat ya. Selanjutnya nah, kita buat ya, Dek. Nah, jadi Dek, ya, kan kalau katanya dia gaya sama lengan itu kan tidak tegak lurus, maka ini Dek aturannya, Dek, syaratnya. Kita buat ya, Dek, syarat untuk dari momen gaya itu ya ada tiga Dek syaratnya. Nah, sebelum kita masuk ke syarat, kakak mau menggambar dulu Dek supaya lebih paham, karena kalau tidak ada gambar itu sangat sulit katanya Dek. Jadi kita buat gambar ya. Ini gayanya. Nah, ini F. Nah, ini dia Dek, namanya lengannya A. Kakak buat. Nah, jadi Dek, ini gambar dari momen gaya. Kita buat gambarnya. Gambar momen gaya. Oke. Nah, lanjut ya Dek, kita masuk ya syarat yang pertama. Ya. Diperhatikan. Nah, apanya Kak yang diperhatikan? Iya, diperhatikan dulu gambarnya ini. Diperhatikan gambar tersebut. Ya. Kenapa Kak diperhatikan gambarnya Kak? Iya, karena Dek, kalau udah kita perhatikan gambar, kita lihat apakah gaya dengan lengan ini tegak lurus atau tidak. Itu terlebih dahulu kita perhatikan. Jadi diperhatikan gambar tersebut, koma, apakah ya gaya dengan lengan tegak lurus atau tidak tegak lurus. Nah, jadi Dek, kalau di gambar ini kan sudah tegak lurus, ya kan Dek? Ini jadi gambarnya, kalau kakak buat. Nah, ini kan A-nya, ya kan? Ini titik A. Nah, ke sini F-nya. Ini tegak lurus atau tidak? Menurut Adek? Iya. Apa iya? Betul. Iya kan, tegak lurus kan? Nah, kalau kita begini kan sama kan Dek? Kita tarik ke bawah sama tarik ke sampingnya tegak lurus kan Dek? Maka kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, kalau sudah tegak lurus, ya, tidak kan? Jika tegak lurus, masuk ke dalam rumusnya. Nah, apa rumusnya Kak? Ini, apa rumusnya Dek? F kali L. Iya, jadi rumusnya itu sigma tau
ya sama dengan gaya dikali L. Nah, ini D. Udah kita dapatkan D syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua ini jika dia tidak tegak lurus. Nah, kita buat jika tidak tegak lurus dengan gaya dan lengan, maka kita proyeksikan ini. Maka kita proyeksikan. Nah, tahu proyeksikan deh? Kita cari jalannya. Nah, contohnya dekku, ini kita buat contohnya. Gambarnya ya, gini. Kita gambar. Ini tadi gambarnya ini. Nah, ini gayanya. Ini F, ini A. Nah, ini gimana nih gambarnya? Ini tegak lurus atau tidak tegak lurus? Tidak kan? Gini jadinya gambarnya kali. Gini ke samping. Ya kan, Dek? Nah, kan tidak tegak lurus. Jadi kita proyeksikan. Gimana Kak proyeksikannya? Iya, nanti kita tengok di contoh soalnya. Oke, yang ketiga Dek, ya. Ada syaratnya. Yang ketiga ini ternyata Dek, gaya itu mempunyai dua arah. Nah, apa aja arahnya? Ayo, ada yang tahu? Arah dari gaya ada dua, positif dan negatif. Nah, Dek, kita buat contoh di sini, Dek. Gaya ya memiliki dua arah pada jarum jam. Nah, yang pertama itu dia searah dengan arah jarum jam. Nah, yang kedua ya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, Dek, kalau searah sama berlawanan dari arah jarum jam itu tergantung dari buku paket kamu, ya, tergantung dengan guru kamu. Nah, kalau misalnya di sekolah kamu itu pada buku paketnya menggunakan, kalau dia searah jarum jam itu, tahu kan jarum jam kan? Searah dikatakan pada bukunya itu dia searah itu positif. Nah, jadi kalau dia searahnya positif, maka kalau dia berlawanan dari jarum jam itu gimana deh? Iya, negatif. Nah, kalau dari buku kamu mengatakan jadi kalau dia berlawanan dari arah jarum jam itu adalah positif, maka searah jarum jam itu nilainya negatif. Iya. Jadi udah paham sampai sini? Oke, baik. Nah, jadi kan karena kakak adalah guru kamu di les ini, ya, kakak buat searah dengan arah jarum jam itu nilainya positif. Dan berlawanan itu nilainya negatif. Sampai sini paham, Dek? Oke, kita buat ya nomor yang kedua, yaitu contoh penerapan momen gaya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Oh, masih ngerti. Jadi sampai di sini sudah tahu. Ini sigma, tahu. Ya, ini gaya. Ya, ini apa? L. L itu apa? Lengan ya. Oke. Lebih memudahkan adik ya. Jadi kakak dibuatlah dulu keterangannya ya. Satuannya apa ya adik. Nah, baik. Tadi kan rumusnya ini. Sigma tau sama dengan F dikali L. Nah, kita buat keterangannya ya biar lebih paham nanti adik. Apa itu sigma tau ya kan? Jadi sigma tau itu adalah ya ini momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi. Nah, dibuat satuannya itu adalah
Newton meter. Ya, kalau yang M ini, ayo, M itu apa dek? Gaya. Iya, gaya. Satuannya apa dek? Gaya. Newton. Iya, Newton ya. Oke, L itu adalah lengan. Nah, satuannya adalah meter. Jadi, ini dekku untuk keterangan dari rumus momen gayanya. Oke, lanjut ya dek. Ya. Kita masuk ya kedua yaitu, nah yang kedua adalah contoh penerapan. Jadi ini kita checklist ya, sudah kita selesaikan. Nah yang kedua itu contoh penerapan momen gaya. Nah dek, contoh penerapan momen gaya kamu tahu tidak? Apa aja contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini? Ada yang tahu nggak contoh penerapan momen gaya itu? Nggak tahu ya? Contoh penerapan momen gaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, dek, gini, contohnya itu adik pernah lihat pintu kan? Ada pintu rumah sama pintu yang ada di jembatan kita ini. Itu merupakan salah satu contoh dari momen gaya. Kenapa kak? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi deh, kenapa pintu dikatakan itu merupakan salah satu contoh dari momen gaya? Itu dikarenakan kalau ada lihat ya pintu kita ini kan ada gagalnya, ya kan dek? Nah, gagalnya itu merupakan rotasinya. Nah, tujuannya apa? Untuk yang gagal pintu itu, iya, untuk menarik, ya kan, ataupun mendorong pintu tersebut, memudahkan kita menutup ataupun membuka pintu tersebut. Nah, kalau dikatakan gagal itu rotasi, maka gayanya yang mana dek? Ada yang tahu? Gayanya yang mana? Tangan kita, itulah gayanya dek, atau lengan kita ini. Jadi sampai sini paham? Oke, contoh yang kedua sama dek, dengan ini botol aqua. Nah, ini botol aqua ini ya, ini tutup botolnya ini adalah rotasinya. Gayanya mana kak? Iya, tangan kita sendiri. Nah, terbuka kan dek? Nah, itulah salah satu contoh dari momen gaya. Masih banyak lagi dek. Saat kita membuka baut, nah bautnya mana kak? Baut itu rotasinya. Gayanya mana kak? Dengan alatnya, kan ada alatnya kan? Misalnya kita bikin alatnya itu apa namanya itu ya, Inggris ya, kalau nggak salah itu. Nah, itulah salah satu contohnya dek. Jadi dapat kita tulis ya dek, ya. Kita tulis contohnya itu yang pertama tadi, yaitu pada pintu. Ya, pada pintu. Nah, pada pintunya di mana kak tadi ya kan? Pada pintu di mana gagang pintunya merupakan rotasi dan tangan yang memegang gagang pintu itu adalah gayanya. Oke, contoh yang kedua tadi kita buat dari botol minuman. Nah, botol minuman kan di mana? Bagian tutup botolnya adalah rotasi dan tangan atau lengan kita ini adalah gayanya. Nah, jadi ini
penerapannya. Ayo, ada lagi contohnya. Yuk buat. Jendela Kak. Nah, gimana jendelanya? Sama seperti pintu Kak. Nah, Apa sih namanya? gagang jendelanya. Bisa jadi untuk mendorong. Iya. Iya. Terus tangan yang menjadi apa tangan itu? Menjadi gayanya. Terus yang gagang pintunya itu termasuk apa deh? Rotasinya. Iya. Jadi udah paham ya dek? Nah, jadi sampai seterusnya contoh ketiga dan seterusnya ini itu udah tahu adek apa aja contoh-contohnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau tanya dek? Sejauh ini? Ya ada? Oke. Berarti sudah paham lah ya momen gaya itu gimana, contoh penerapannya. Terus kita lanjut ya, kalau begitu di bagian contoh soalnya. Nah, kalau dibilang contoh soal ya, sini aja lah ya, kita hapus lagi ya. Oke, contoh soalnya. Nah, oke. Ya, kita masuk ke bagian contoh soalnya. Nah, dek, contoh soalnya gini. Kakak gambar lah ya. Ini contoh soalnya. Dia ini. Yang pertama kita buat dulu contoh soalnya, gayanya itu 10 Newton. Terus lengannya 2 meter. Gimana cara kerjanya deh? Jika ditanya itu sigma tahunnya. Ayo. Diketahui. Ya, apa diketahui dek? F-nya 10 Newton. Ya, bentar ya. Jawabnya itu ini. Diketahui, apa yang diketahui dek? F-nya 10 Newton. Iya, F-nya 10 Newton. Terus lengannya 2 meter. Lengannya berapa? 2 meter. Nah, ditanya sigma tau. Nah, apa rumusnya tadi dek? Sigma tau sama dengan Iya, sigma tau sama dengan F kali L. Iya, F dikali L. Nah, sebelumnya kita ikutin syaratnya dek. Syaratnya. Nah, ini syaratnya gimana dek? Ya, yang pertama apa syaratnya? Coba. Tegak lurus F dan L. Iya, ini gambar nomor 1 ini tegak lurus atau tidak? Tegak lurus. Iya, tegak lurus ya dek. Ini kan gambarnya kan. Nah, ini F-nya, ini A-nya. Nah, jadi dia tegak lurus, maka kita gunakan F dikali L. Nah, dek, berarti kita masuk ya. Kedua, udah, karena udah tegak lurus. Ketiga dek, karena dia memiliki arah, katanya kan. Arahnya ini ada 2, dia berlawanan atau dia searah jarum jam. Nah, kita buat dek misalnya ini. Ini kakak nggak terlalu cantik ya menggambar ya. Nah, ini arah jarum jam. Ini jamnya kita buat ya. Terus ini titiknya. Ini nomor 12 ya, jam 12. Ini nomor 3. Jam 3 ini nomor 9, jam 9 ini nomor 6 atau jam 6. Nah, dia arahnya ke atas. Benar kan? Ke angka 12. Berarti ini searah atau berlawanan jarum jam deh? Searah atau berlawanan? Iya, searah. Karena dia tetap di sini, tetap memutar ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak, masih tetap gitu deh. Jadi kita tidak membuat dia negatif atau tanda negatifnya karena dia searah. Maka ya kita tinggal masukkan angkanya deh. F-nya berapa deh? 10 Newton dikali L-nya 2 meter. Oke, masuk. Berapa deh? 20 apa ini? Newton meter. Iya,
Jadi percuma kita jawab benar tapi satuannya salah atau tidak kita gunakan satuan itu tetap salah nilainya. Oke, kita lanjut ya dek, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, kita buat contohnya gini dek. Ini kita gambar dulu lagi. Ya, ini gayanya F sama aja kita buat ya 10 Newton. Nah, ini titik A, kita buat juga lengannya itu 2 meter. Terus ada dek, kita buat dek sudutnya itu 37 derajat. Ini gimana cara kerjanya? Kita harus proyeksikan dulu Kak. Iya, pertama kita perhatikan dulu syarat yang pertama. Dia tegak lurus atau tidak dek? Tidak Kak. Tidak ya. Nah, ini dia gambarnya kayak gini ya. Ini F, ini A-nya. Nah, ini tidak tegak lurus, ya kan? Maka gimana kak? Ya, berarti kita lanjut ke syarat ketiga, kedua, diproyeksikan. Nah, gimana kak cara memproyeksikannya? Oke, kita tengok ya dek. Nah, kalau dia dikatakan diproyeksikan, kita ambil sumbu X dan sumbu Y. Nah, gini dia jadinya dek. Ini sumbu X, benar kan? Ini kakak bikin ulang lagi ya. Ini F ya. Nah, terus naik lagi ke atas untuk sumbu Y-nya. Nah, ini untuk sumbu Y. Nah, selanjutnya kita gabungkan deh atau kita proyeksikan gini ya untuk menutupi sudutnya. Nah, dek, masih ingat gak syaratnya? Atau kalau misalnya dia dekat derajat, ini sumbu X itu mendekati derajat atau sumbu Y mendekati derajat. Nah, kalau dikatakan dek ya, kalau masih ingat ya dek, kalau derajatnya ini sumbu derajatnya ini mendekati, maka dinamakan sin atau cos. Cos atau sin? Kalau dia mendekati derajat. Sin. Salah ya. Kalau dia mendekati dek, maka kita buat dia cos. Nah, gaya terhadap cos 37 derajat. Nah, ingat deh, kalau dia mendekati derajat, maka dinamakannya cos. Kalau dia menjauhi gaya atau derajat itu, apa dek namanya dek? F sin derajatnya, sin 37 derajatnya. Nah, dek, kan udah kita buat nih sumbu X dan sumbu Y. Maka ada di sini dek, namanya sumbu tegak lurusnya. Ya kan? Masih ingat kan dek? Nah, sumbu tegak lurus ini dek ya, untuk kita mendapatkan rumus dari sigma tau ini, kita harus lihat dek, kan tegak lurus nih, tadi jaminan kita gaya sama dengan itu harus tegak lurus, ya kan dek? Maka mana yang mendekati tegak lurusnya ini? Sin atau cos? Sin. Iya, maka dekku, jadi rumusnya kita dapat ya, sigma tau sama dengan F sin 37 derajat dikali lengan. Sampai sini paham dek? Oke, kita masukkan lagi dek. Sigma tau sama dengan F ini berapa? 10 Newton Kak. Iya, 10 Newton. Terus sin 37 berapa dek? 3/5. Oke, lengannya dek? 2 meter. 2 meter. Oke. Nah, dekku, selanjutnya, kan kita proyeksikan nih. Tadi kan katanya gaya ini memiliki 2 arah pada jarum jam, ya kan dek? Nah, kita gambar lagi nih jarum jamnya. Nah, ini jamnya kan? Nih, berarti dia ke angka 1 nih kan dek, kalau kayak gini. Ini kan 12, ini 3, 6, 9. Berarti ini di angka 1, antara angka 1. Jadi sementara dek, ininya ya, lengannya itu ke angka 9. Dia mau ke arah. Nah, ini kayak mana nih? Gaya itu mau ke lengan, kan harus tegak lurus nih. Jadi kita ibaratkan ini jarum jamnya, ya kan kayak gini ya dek. Maka kalau dia mau ke posisi segini, ini searah atau berlawanan? Gaya mau ke lengan ini Berlawanan. berlawanan kan dek? Karena gini dek. Benar kan?
ya, berarti tandanya negatif. Oke, berarti di sini Kak negatif. Nah, kita masukkan negatif 10 jadinya. Sampai sini paham gak, Dek? Tambah. Iya. Oke, masuk. Minus 10. Coret aja ya, kita coret ya, Dek. Biar cepat ya. Ya. 5 dengan 10. Dua. 2. Terus udah ya. Bentar lagi mau dicoretin, Dek. Berarti sigma tau sama dengan 2 dikali 3 Enam. dikali 2 12. berarti 12 Newton meter. Oke. Sampai sini paham, Dek? Contoh soal kedua. Oke, kita lanjut, Dek. Untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini Kakak hapus aja lah ya di sini ya. Ya. Oke, kita hapus. Contoh ketiga gimana nih soalnya? Kita buat dia ada 3 gaya, ya. Ada dia 3 gayanya. Ini dia kita buat. Yang pertama gayanya itu dia tegak lurus, nilainya 10, ya. Yang kedua itu nilainya itu kita buat gini aja. Oh, gini. Yang pertama gayanya ini kita buat F1 itu sama dengan 10 Newton. Nah, yang kedua gayanya itu tegak lurus 20 Newton. Nah, yang ketiga, Dek, di sini dia pas dia di lengan ini F3-nya 30 Newton. Nah, dan ada lengannya Kakak bikin ada 2. Ini gimana Kak cara carinya, Kak? Kalau untuk mencari sigma taunya. Ayo. Apa yang diketahui dulu, Dek? F1. Jawab. Oke. Yang pertama kan diketahui, ya. Dia diketahui yang pertama F1-nya itu sama dengan 10 Newton. Nah, F2-nya 20 Newton, ya kan? F3 yaitu 30 Newton. Selanjutnya untuk lengan satunya itu 2 meter. Lengan 2 itu 1 meter. Lengan 3 berapa, Dek? 0 ya. Karena pas dia di sini. Jadi kalau lihat tahu ini Dek itu 0. Oke. Kita bahas, Dek, satu persatunya, Dek. Nah, caranya gini, Dek. Yang pertama itu gini. F1 untuk sigma tau itu di F1 kita buat ya, sigma tau untuk 1. Nah, F1 dikali L1. Satu-satu dulu kita cari. Nah, F1 kita tengok, Dek, searah atau tidak? Tidak kan? Berarti dia kalau tidak searah maka kita buat dia negatif. Ya. Nah, di sini dia negatifnya. Oke. Jadi sampai sini paham ya, Dek? Kenapa dia nggak searah? Ya kan? Oke. Lanjut ya. Maka kita masukkan, Dek, minus 10 Newton. Nah, L1-nya berapa, Dek? 2 meter. Iya, 2 meter. Udah masuk dia, Dek, minus 20 Newton meter. Nah, kita cari itu yang sigma tau 2. Nah, yang kedua, Dek, ini gimana? Ini searah atau berlawanan? Searah, berarti tidak ada nilai negatifnya. Maka, Dek, F2 dikali L2. iya, L2. Nilai F2 berapa, Dek? 20 Newton. Iya, 20 Newton dikali L2-nya 1 meter. iya, 1 meter. Maka hasilnya 20 Newton meter. Oke. Berarti sudah paham ya? Nah, kalau yang ketiga, Dek, ini gimana? Yang ketiga 0 ya, Dek. Kenapa 0, Kak? Karena tidak ada, Dek, gayanya. Pas dia di lengan itu, tidak ada lengannya juga. Maka sigma tau yang ketiga itu 0. Gak usah kita tulis, bikin aja sini 0. Nah, ini gimana, Kak, selanjutnya, Kak? Iya, kita jumlahi, Dek, yang sigma tau 1 dengan sigma tau yang kedua. Ya, kita
Kita lanjut ya. Yang kedua sama yang ke satunya itu dijumlahin. Oke, udah dapat kan dek? Jadi kita jumlahin dek. Jadi sigma tau itu sama dengan ya F1 dengan L1 ditambah F2 dengan L2 tambah F3 dengan L3. Nah, dek, yang untuk F1 dengan L1 atau kita buat ya dek, sigma tau itu sama dengan sigma tau 1 tambah sigma tau 2 tambah sigma tau 3. Maka sigma tau 1 tadi berapa dek nilainya? Minus 20 Newton meter Kak. Iya, minus 20 Newton meter. Nah, yang kedua ditambahkan sigma tau yang kedua berapa dek? 20 Newton meter Kak. Iya, 20 Newton meter tambah 0. Oke, jadi nilainya berapa dek? 0 Kak. Iya, 0 ya. Nah, kalau dia 0 dek, berarti dia itu diam ya. Diam gayanya. Nah, sampai di sini paham dek? Paham Kak. Oke, baik dekku. Jadi kesimpulannya dinamika rotasi pada momen gaya itu ya. Jadi kalau momen gaya itu tadi merupakan suatu benda yang dapat diputar dikarenakan adanya gaya. Ya kan dek? Terus contoh penerapannya itu apa tadi dek? Contoh penerapan dari momen gayanya pintu, terus Tutup botol. iya tutup botol dan jendelanya dan banyak lagi ya dek yang ada contoh di kehidupan sehari-hari. Terus contohnya juga sudah ada. Oke baik. Jadi sekianlah pembelajaran kita tentang dinamika rotasi dek.